Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian. Saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. Bos, lu kan nyatanya aktif nih. Lu udah tes renal belum? Resap lu udah lu cek belum? Kan dia belum. Ya aku bukan yang resapku. Anak-anak kecil. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alamin? Kami akan kasih sok terang yang tinggi nanti. Kami akan berikan sok tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok imat tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih sok terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih sok terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih sok terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Kagak kapok-kapok lo. Aduh, ada aja bikinan ente tuh. Kan diusir akhirnya. Buat Kang Imat yang lagi ada di Lampung juga. Buat si Supa dan lain-lain. Hati-hati itu para pecinta Ba'alawi itu nggak pada diem. Ente itu dipantau. Hati-hati. Jangan bikin aneh. Jangan provokasi. Jangan ajak umat untuk membenci. Ntar yang ada ente digeruduk juga di mari. Ya. Mulut-mulut dijaga. Jangan fitnah, jangan hasut. Sosokan dalil-dalil dah. Kalau ada satu kitab aja yang menafikan Ba'alawi, mobil gua buat ente. Siapa aja yang mau? Siapa aja yang bisa kasih bukti? Satu kitab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menafikan Habib Utsman bin Yahya sudah. Mereka bilang apa? Habib Utsman ini bukan Habib. Habib Utsman ini antek Belanda, antek penjajah. Habib Utsman ini pengkhianat negara. Kurang ajar. Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati, kita kembali di Opini Awi Kertapati Channel. Saya jadi ingat ketika komunikasi dengan Bang Haji Roma Irama di studio Soneta di bilangan Jalan Tole Iskandar, Depok, Jabar beberapa saat yang lalu mengenai Rizik Syihab. Menurut beliau, Bang Haji Roma Irama ini sudah gelisah, sudah stres. Jadi Bang Haji Roma Irama ini melihat video-video akhir-akhir ini, melihat narasi-narasi Rizik Syihab ini merasa iba, merasa prihatin, merasa kasihan. Kemudian saya tanya balik, kenapa Bang Haji, mohon maaf sebelumnya, kenapa iba dengan Rizik Syihab? Bukankah yang dikeluarkan dari statementnya melalui media sosial ini sangat-sangat ya tidak etis gitu loh. Dan kita tahulah karakter Rizik Syihab seperti apa. Beliau menjawab, ya begini, mau tidak mau saya pernah bersama dengan beliau. Waktu masih muda, berjuang bersama. Jadi bagaimanapun juga, kalaupun memang benar-benar terkonfirmasi secara ilmiah dan tes DNA tidak terkonfirmasi bahwa Rizik Syihab itu adalah sebagai Dzurriyyah Rasulullah,
saya pribadi, ini menurut Bang Rhoma Irama, tetap akan menghormati. Why not? Ya, dengan gaya-gaya seperti itu ya. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Ini tidak melecehkan Bang Rhoma Irama, ini hanya sebagai selingan. Dan Bang Rhoma Irama itu orang yang sangat humble, orang yang sangat asik sekali kalau diajak bicara. Karismanya itu tetap tidak luntur. Ya, namanya juga seniman. Apalagi tambah memang ilmu keagamaannya itu juga sangat luar biasa. Nah, ini kita bahas mengenai para klan Balawi atau para habaib yang akhir-akhir ini memang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kalau kita baca atau kita bahasakan dalam bentuk chart atau grafik, itu potensi untuk naik up itu makin kuat sekali. Jadi suhu dari atmosfer para habaib yang di Indonesia ini itu mulai meninggi suhunya ketika podcast Bisikan Rhoma Irama ini ternyata memang sepemahaman dengan para sahabat-sahabat semua yang selama ini terus menyuarakan dan meminta bukti yang ilmiah sampai tes DNA. Bener gak sih koniku Duriah Rasulullah? Kan intinya cuma seperti itu. Dari tesis Kiai Haji Maduddin, dari statement-statement Gus Fuad Pleret, dari kajian-kajian filolog Dr. Manekem Ali, juga kajian-kajian kitab Kiai Haji Nur Iya, juga pakar DNA Dr. Sugeng Sugiarto. Jadi yang kita minta itu sebetulnya sederhana gitu loh. Nggak mendaki-ndaki atau nggak ngoyo-woro muter-muter nggak jelas. Karena begini, coba Anda perhatikan, coba Anda sadari dengan sesadar-sadarnya, berpikir kritis coba. Selama ini, orang yang dipercaya oleh klan Balawi, yang notabene orangnya sendiri, Muhyiddinnya sendiri, Rumel Abbas ini mengaku dengan terus terang bahwa saya memang dikontrak oleh Balawi untuk menjadi antitesis dari tesisnya Kiai Haji Maduddin. Tapi coba Anda perhatikan, coba Anda telah dengan yang sesederhana mungkinlah, sepengetahuan kita masing-masing, dengan bahasa yang sederhana. Jadi TikToknya si Rumel Abbas ini itu kebanyakan menggunakan energi atau menguras energi Kiai Haji Maduddin, yang sebetulnya tesis Kiai Haji Maduddin itu sudah final dan memang tidak perlu ditanggapi lagi. Dalam hal ini konteksnya Rumel Abbas membuat tulisan, membuat tweet, membuat status dan macam-macam, itu tidak perlu ditanggapi lagi oleh Kiai Haji Maduddin karena hanya menguras energi, buang-buang waktu. Jadi sepertinya gini loh metodenya. Apa yang ditulis oleh Kiai Haji Maduddin, narasi-narasinya, itu selalu dilayani oleh Rumel Abbas. Dan bahkan terus dituruti terus apa yang diinginkan oleh pertanyaan-pertanyaan atau argumentasi dari Kiai Haji Maduddin itu selalu dituruti oleh Rumel Abbas. Tapi jangan salah, inilah teknik berdebat, inilah teknik mengalahkan lawan dengan menggunakan energi sebanyak-banyaknya dari lawan. Kemudian setelah lawan sudah kehabisan energi, baru sekarang diserang balik oleh lawan. Dan Anda lihat bagaimana para klan Balawi hari ini yang secara
terorganisasi. Meskipun ya mereka tidak punya sistem yang baku, mereka tidak punya sistem yang baku. Ya karena memang hanya keyakinan yang sudah melekat seperti lumut yang tidak bisa lagi dilepas. Mereka, para muibin-muibin yang masih setia dengan klan Ba'law ini, dipersiapkan, kemudian disiapkan untuk bagaimana serang balik ke kelompok Kiai Haji Madudin. Ya mungkin seperti saya ini, dan sahabat-sahabat yang lain. Karena sepertinya mereka sudah menunggu momen orang-orang yang selama ini menyuarakan dan mempertanyakan, sebetulnya bukan menyuarakan ya, mempertanyakan ya, secara ilmiah, mana sih bukti lo itu sebagai dulur Rasulullah ini, sebetulnya udah kehabisan energi, karena udah mereka sedot dengan berbagai macam cara, dengan orang-orang bayarannya. Ini sekarang mereka udah mulai menyerang balik. Nah, dari video yang Anda lihat tadi, kompilasi para habaib yang sudah mulai berani, berani mengancam, bahkan akan terus memantau Kiai Haji Madudin dimanapun berada. Kasarannya diancam pembunuhan aja lah, tidak usah banyak basa-basi. Mereka sudah mulai berani, mulai menampakkan aslinya. Kalau mungkin kemarin masih ditahan-tahan, tapi sekarang justru disinilah saya pribadi terus terang aja dari awal memang tidak setuju dengan cara-cara kasar. Karena konteksnya ini benar-benar memang ilmiah. Jangan dibelok-belokkan dengan substansi-substansi yang itu tidak nyambung dengan konteks awal ilmiah itu. Tapi mereka kan terus bagaimana caranya kan terus mendorong, membelokkan bahwa polemik nasab ini akhirnya mereka bawa kepada jebakan mereka bukan lagi ilmiah, tapi kepada anarkis, kepada adu fisik, saling meledek, tantang-menantang di media sosial. Dan Anda sudah lihat beberapa hari ini kejadiannya, si Kori bagaimana. Terlepas Kori memang sebagai bagian dari perjuangan ini, tapi cara-cara seperti itu, nantang duluan atau meladeni ujaran-ujaran kebencian dari klan Ba'lawi, ya sebetulnya tidak usah ditanggapi. Memang kita menyadari ya, akar rumput, grassroots itu memang kelompok dari Kiai Haji Madudin itu memang butuh seorang figur untuk melawan atau mengimbangin seorang Bahar Demit. Iya, kita sadar. Tapi coba, kalau kita mirip-mirip juga dengan Ba'lawi, banyak pihak yang mengkhawatirkan kalau terus meladeni cara-cara fisik, cara-cara ujaran kebencian dibalas dengan ujaran kebencian, publik yang lain akan menilai, oh ternyata sama aja. Terah Wali Songo selama ini yang mempertanyakan keabsahan tentang dzurriyyat Rasulullah, para habaib di Indonesia ini, oh sama aja. Sama aja gatel juga. Kan seperti itu kesimpulannya. Karena sekali lagi dari awal ini dibangun dengan ilmiah. Gitu. Tapi mereka memang sengaja memantik dengan cara-cara perseteruan, dengan cara-cara konflik fisik, menyerang. Kan seperti itu. Tapi ada pertanyaan dari beberapa netizen, loh, kalau dibiarkan seperti itu, kita nggak ada harga diri. Loh, emang harga diri kita sampai hari ini saya tanyakan, harga diri bangsa Indonesia ini sampai hari ini ya terhadap klan Ba'lawi, emang ada apa? Ada masalah? Mereka biarkan saja, habiskan semua narasi-narasi yang memancing emosi,
yang akhirnya adu fisik di lapangan dan sampai menimbulkan kerusuhan, itu yang mereka mau, maka biarkan saja. Soal harga diri bangsa ini tetap terjaga. Tidak ada masalah harga diri bangsa Indonesia dengan klan Ba'alawi. Meskipun tindakan-tindakan mereka itu sudah memang benar-benar sih. Memang benar, aduh, pinginnya kayak selesai. Tapi itu salah. Jarno salah Jawa Timur itu. Jarno Kita kembali tetap fokus kepada yang sudah on the track ini. Dengan ilmiah. Seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Manakem Ali di podcast Bisikan Roma beberapa hari yang lalu. Ilmiah. Dan terbukti kan, beberapa kali Kiai Haji Madudin menyurat ke Robito Alawiyah untuk, ayo, kamu punya bukti apa, saya punya bukti apa, kita sandingkan, kita diskusikan secara terbuka, tapi berbasis akademis. Artinya banyak juga dari para akademisi, sesuai dengan bidangnya yang terkait dengan nasab klan Ba'alawi ini, hadir di dalam diskusi itu. Bukan kayak diskusi di Banten tempo hari, yang akhirnya memframing Kiai Haji Madudin sebagai Al-Kaburi. Robito Alawiyah sendiri tidak pernah membalas suratnya Kiai Haji Madudin. Berapa kali Kiai Haji Madudin menyurat ke Robito Alawiyah, tapi sampai detik ini saya ngomong juga belum ada balasannya. Bahkan Bisikan Roma juga sudah resmi menyurati hari ini, Senin tanggal berapa ini ya? Nah, hari ini, Senin tanggal 1 Juli 2024, itu juga pesimis. Robito Alawiyah tidak akan pernah hadir sebagai narasumber di podcast Bisikan Haji Roma Irama. Dan, pasti nih, mereka framing, bukan nggak berani datang Robito Alawiyah, tapi sengaja ngapain datang ke Bisikan Roma Irama. Roma Irama kan bukan ahli nasab. Roma Irama kan ahli dangdut. Kenapa ngurusin nasab orang? Itu framingnya pasti seperti itu. Jadi gak iso gitu loh. Mereka itu sudah dengan cara bikin haul sebanyak-banyaknya, cancoi. Bikin haul sebanyak-banyaknya, peserta datang, dipublish untuk menyebarkan kepada publik bahwa eksistensi para klan Ba'alawi ini masih tegak lurus ndasmu. itu gaya-gaya mereka itu gampang sekali ditebak. Metode mereka bagaimana mengambil kembali nama baik dia sebagai seorang keturunan Nabi terlalu. Jadi santai aja. Dan ancaman-ancaman di media sosial yang mau dikeruduk, mau tantang, carok sampai mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami sekarang ada di lapangan Gayam. Ya, kita cari Imanuddin, kita tanya barusan. Imanuddin sama Kori, tidak ada acara di sini. Di wilayah sini tidak ada acara. Yang ada insya Allah besok acaranya Habibidin. Selawatan Habibidin insya Allah. Tidak salah besok atau tanggal 7. Jadi karena ada omongan isu-isu yang mengatakan akan datang Imanuddin sama Kori bin Dajjal itu datang ke sini, itu palsu. Saya datang sendiri ke sini. Dan caranya mau taruh sampai mati sama Imanuddin, sama Kori bin Dajjal. Jadi jangan isu Pasuruan, tidak ada itu. Yang katanya mau datang ke Nimat, Imanuddin, Kori itu tidak ada, itu palsu. Tidak ada, orang Pasuruan tidak senang sama orang mereka itu. Itu pengadu domba masyarakat, pengadu domba rakyat Indonesia. Saya pecinta para habaib, pecinta Alawiyin. Ya, siap untuk menghadapi Kori.
Dah usah Habib yang sesepuh-sepuh untuk menghadapi mereka. Cukup ini Ali Zainal Abidin bin Hamid Al-Mahdali yang rumahnya di Kejayaan, Sumber Banteng. Ya, siap untuk menghadapi Khori. Abaikan saja. Kita hakul yakin. Sepele kok perjuangan ini, cuman di buktimu nek kuwi duriat Rasulullah secara ilmiah, bukan secara klaim sepihak dari elo, itu aja. Tapi saya yakin tidak akan pernah bisa. Mereka tetap pertahankan ideologi dia yang sudah meyakini betul mereka ini sebagai duriat Rasulullah, karena para perawi-perawinya, mursid-mursidnya itu kan seperti itu, yang dalam bahasanya kalau nggak salah sanad itu ya. Belum ditambah hadis-hadis yang mereka bikin sendiri, dalil dan sebagainya. Pasti seperti itu. Ya kalau sudah begitu gimana? Ya sudah. Kita tetap terus pembahasan ini, jangan keluar dari koridor ilmiah. Itu saja yang terpenting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.